Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang di ibadah Paskah Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dulu sejenak. Mari kita mensyukuri buat kasih Tuhan atas kehidupan kita. Kita mensyukuri anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kita juga mensyukuri buat berkat-berkat yang sudah kita peroleh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian. Suci, suci, suci.
Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memulai acara Paskah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh bersama-sama merayakan peringatan Paskah Sekolah Tinggi Teologia Baptis Bandung. Kiranya Engkau terus mengingatkan kami melalui perayaan Paskah ini yang menunjukkan cinta kasih Tuhan kepada setiap umat manusia. Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus kami manusia yang berdosa. Engkau juga dikuburkan dan bangkit, naik ke surga, bahkan menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Kiranya Engkau yang akan memimpin setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan ibadah Paskah pada pagi hari ini, dan juga secara khusus kepada hamba-Mu Bapak Julius yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap prinsip-prinsip firman Tuhan yang berkaitan dengan peringatan Paskah mengubarkan kami untuk kami mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, bahkan memberikan nyawa-Mu menjadi tebusan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah Paskah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Mari kita menyanyikan lagu ini, Oleh Darah Yesus Ku Bebas. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh
manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit. Pada
kasih buat pujian yang luar biasa dari angkatan 2018, 2020, dan murid-murid ucapan. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai yang tidak sanggup. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian. Kasih
rasa pedih, sedih, dan menangis tak terkira. Dia yang tak bersalah apa-apa harus merasakan dahsyatnya derita ini. Betapa dalam aku menyimpan duka ini, maka aku tak mau berlambat-lambat untuk melihat Tuhan. Aku rindu segera memberi rempah-rempah pada tubuh Tuhan. Aku tidak lagi menunda waktu untuk segera tiba di kubur Tuhan. Dan setelah itu, aku sampai di kubur Tuhan. Terjadilah gempa bumi yang hebat, yang dahsyat, dan aku mendapat batu sudah tergulingkan dari kubur Tuhan. Aku segera masuk. Aku tidak sabar untuk melihat kubur Tuhan, dan aku tidak menemukan mayat. Saya semakin sedih dan menangis. Di mana mayat Tuhan? Tiba-tiba ada malaikat Tuhan turun dari langit. Wajahnya berkilau-kilauan dan pakaiannya putih bagaikan salju. Aku gemetar dan ketakutan, tetapi malaikat Tuhan itu berkata, "Jangan takut, sebab yang kamu cari Yesus yang disalibkan, Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit dari antara orang mati dan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang Dia sudah mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu melihat Dia." Ketika mendengar hal itu, aku segera keluar dari kubur Tuhan dan memberitahu kepada penjaga-penjaga. Dan ketika mereka mendengar hal itu, kami bersukacita karena Tuhan kami sudah bangkit dan kami tiba Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang dianugerahkan Tuhan bagi kita semua. Mari kita sama-sama rayakan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut dan membawa kita kepada kekekalan. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Kita berharap semua bahwa semua ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Semua ada dalam keadaan damai, sejahtera, dan sukacita ya. Nah, hari ini kita akan kembali sama-sama belajar firman Tuhan. Dan tentunya masih dalam suasana Paskah. Saya ingin kita sama-sama belajar lagi apa sih Paskah yang sesungguhnya. Dan banyak dari teman-teman sudah banyak mendengar khotbah dari Paskah minggu lalu dari gereja masing-masing. Tapi hari ini kita kembali lagi diingatkan supaya semakin mendalam pengertian kita tentang Paskah. Oleh karena itu judul khotbah hari ini saya beri judul Paskah Just Do It. Nah, Paskah Just Do It ya, bukan seperti sebuah merek tapi semoga semakin membuat kita makin semangat bahwa makna Paskah ini lakuin aja.
lakukan saja ya. Oke. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk membantu kita, memberikan pencerahan kepada kita supaya kita mengerti isi hati Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas semua yang sudah Engkau lakukan bagi kami semua, sehingga kami bisa diberi kesempatan untuk menikmati firman Tuhan hari ini ya Bapa. Kami serahkan waktu ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang selidiki hati kami, Engkau yang bukakan hati kami, supaya kami semakin mengerti betapa maha kuasanya Engkau, betapa maha benarnya Engkau, dan betapa maha kasihnya Engkau buat kami semua ya Bapa. Silakan beracara ya Tuhan, ya Roh Kudus-Mu, singkapkan semua yang terselubung, supaya kami semakin lama semakin layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Oke. Firman Tuhan dasar dari khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 11. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 11. Kita sama-sama simak, biarlah kita ini menjadi berkat bagi kita semua. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, apa yang telah Paulus terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kepada Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, bukannya Paulus, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Itu demikian pembacaan firman Tuhan, nats yang menjadi dasar bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Menarik ya tentang makna Paskah di ayat yang ketiga, bahwa Yesus telah mati karena dosa kita, dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah Paskah sesungguhnya. Nah, lalu apa yang ingin firman Tuhan ajarkan kepada kita lewat pembacaan firman Tuhan ini? Kalau kita lihat sama-sama perikop ini, kita lihat bahwa ada fakta-fakta yang Paulus kemukakan buat kita semua, buat jemaat di sana, yaitu bahwa ada fakta-fakta yang paling penting. Yang pertama adalah Yesus mati. Ya, dituliskan di situ sesuai kitab suci. Yesus mati menggenapi apa yang Yesaya 53 ayat 5 sampai 12 katakan, bahwa ia harus mati. Ia juga harus dikuburkan sesuai dengan kitab suci. Yang ketiga, Yesus juga bangkit sesuai dengan kitab suci. Gitu ya. Lalu yang keempat, Yesus menampakkan diri. Kepada siapa menampakkan dirinya? Kepada Kefas, kepada 12 murid, kepada 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus dan 12 rasul, dan akhirnya kepada Paulus yang paling hina dari para rasul. Dua fakta ini yang ingin kita sama-sama belajar, bahwa Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit itu sesuai kitab suci, dan ada fakta menampakkan diri. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama yang harus kita lihat adalah bahwa Yesus adalah benar-benar menjadi seorang pelaku firman Tuhan. Yesus datang ke dunia, yes, betul, dia adalah firman yang menjadi manusia. Tetapi yang luar biasa, dia datang kepada dunia ini menjadi seorang manusia, mengambil rupa seorang manusia untuk menjadi pelaku firman. Untuk menjadi pelaku apa yang dia ucapkan sendiri. Dia taat sepenuhnya kepada kitab suci.
Sungguh suatu fakta yang menarik bahwa ketika Paulus menceritakan ini, lihat loh, Yesus itu adalah pelaku firman Tuhan. Lalu kalau kita lihat, teman-teman, apa bedanya dengan Paulus sang penulis 1 Korintus ini? Gitu ya. Persamaan Yesus dan persamaan Paulus adalah mereka berdua sama-sama paham kitab suci. Mereka berdua-dua sama tahu kitab suci. Kitab Taurat mereka sudah hafal. Imam Farisi pun tahu kitab suci. Ahli Taurat pun tahu kitab suci. Itu adalah persamaan dari Yesus, Saulus, Imam Farisi, dan ahli Taurat. Tetapi kenapa hasilnya bisa berbeda? Kenapa buahnya berbeda? Nah, ini yang membedakan yang kita mau saya kemukakan pada hari ini. Fakta yang pertama bahwa Yesus adalah menjadi pelaku firman. Sedangkan Saulus, Imam Farisi, dan ahli Taurat ada yang salah menafsirkan firman Tuhan, ada yang hanya baca firman Tuhan, ada yang hanya hafal firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Sungguh suatu fakta yang ingin diceritakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, dan saya yakin ini juga fakta yang ingin dibuka buat kita semua bahwa Yesus sudah memberi teladan dengan mati, dikuburkan, dan salib sesuai dengan kitab suci, menjadi pelaku firman. Oke, kalau kita bayangkan Yesus sebagai manusia, kira-kira ketika dia, waduh saya harus datang ke dunia, saya yang adalah penguasa surga, tiba-tiba harus datang ke dunia, tahu bakal dihina, tahu bakal disiksa, tahu bakal disalib, difitnah, dicemooh, merasakan penderitaan yang sangat luar biasa, tahu dia harus mengenapi kitab Yesaya ini. Sungguh suatu persiapan karakter, persiapan sikap yang sangat luar biasa untuk bisa menjadi sepenuhnya pelaku firman Tuhan. Apapun rintangan di sana, apapun yang akan saya hadapi, Yesus berkata, saya siap menjadi pelaku firman. Nah, banyak di antara kita semua, Saulus, Imam Farisi, dan ahli Taurat, dan mungkin beberapa dari kita termasuk saya, kita melihat Alkitab, kita tahu Alkitab, kita baca Alkitab, kita melihat Alkitab, tetapi begitu kita melihat, pertamanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, wah Tuhan terima kasih Engkau begitu mengasihi saya. Aku datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tentu waktu kita mendengar firman seperti itu, kita akan, wah terima kasih ya Tuhan begitu baik. 1 Yohanes, jika kamu mengakui dosamu, kamu akan diampuni Allah setia dan adil, disucikan kembali dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Sungguh suatu firman yang luar biasa. Tetapi kita ya tidak boleh lupa bahwa Yesus pun menuntut bahwa kamu harus kudus seperti Paulus kudus. Paulus berusaha kudus seperti Yesus kudus. Bahwa kita harus menyangkal diri, memikul salib sepenuhnya untuk mengikuti Yesus. Ayat-ayat yang seperti ini yang kadang-kadang, aduh kok dapat ayat yang kayak gini ya. Nah teman-teman semua yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, yuk kita kembali sama-sama semakin hari yuk belajar. Teladan dari Yesus pada hari ini adalah dia datang ke dunia ini, kita semua sama-sama merayakan Paskah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang pertama, Yesus mau menjadi pelaku firman. Dia taat sepenuhnya pada kitab suci. Tidak seperti Saulus, Imam Farisi, dan ahli Taurat, dan ya saya hafal, cerdas cermat, adu lomba menghafal Alkitab, mungkin mereka pada juara. Tapi ternyata kalau belum menjadi pelaku firman, nilainya 0 di mata Tuhan. Ya, itu adalah fakta yang pertama yang mau saya sampaikan pada hari ini. Mari kita sama-sama terus belajar untuk menjadi pelaku firman. Meskipun itu mungkin kelihatannya susah, tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan Allah mengaruniakan kekuatan buat kita untuk menjalaninya. Kita butuh perlengkapan untuk bisa menjalaninya, dan Tuhan sudah kasih dari awal, yaitu adalah Dia sendiri, Roh Kudus. Oke? Yang kedua yang saya mau bahas adalah bahwa Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, gitu ya. Tadi kita lihat kepada Kefas, 12 murid, 500 orang sekaligus, Yakobus dan 12 rasul, termasuk Paulus terakhir. Fakta apa yang kita kemukakan dari ayat ini? Yesus berani menambahkan bahwa banyak saksi mata yang melihat Yesus mati, disalib, dan bangkit. Ya, fakta itu
banyak orang yang tidak percaya sekalipun, banyak sejarah-sejarah Yahudi yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka mengakui fakta bahwa Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu fakta yang tidak bisa dielakkan oleh banyak orang. Berapa? Dalam pengadilan kita melihat saksi mata mungkin 2 orang, 3 orang, 4 orang. Yesus fakta dalam 1 Korintus ini kepada banyak orang. Kefas 12 murid 13. 500 orang sekaligus. Yakobus dan 12 rasul serta Paulus. Kalau kita lihat Yakobus, 12 rasul, dan Paulus, orang-orang yang akan menjadi garda terdepan nanti dalam menjadi kepanjangan penginjilan. Ya, luar biasa maksud Tuhan. Artinya, sekali lagi yang saya mau beritakan adalah bahwa Yesus berani menampakkan diri kepada banyak orang. Menjadi bukti ini saya adalah anak Allah yang hidup, yang menang dari kuasa maut. Itulah makna Paskah. Betul, kalau Yesus tidak dibangkitkan, tentunya kita semua sia-sia percaya kepada Tuhan Yesus. Ada suatu kemenangan atas kebangkitan diri yang menjadi tubuh yang baru. Dan yang luar biasa di sini yang dalam perikop ini bicara bahwa akhirnya Yesus pun menampakkan diri kepada Paulus yang dulu adalah Saulus. Saulus yang dulu tidak mengerti bagaimana menjadi pelaku firman yang benar, dia berpikir dengan cara pandangnya sendiri, dia mencoba melakukan firman Tuhan dengan cara pandangnya sendiri, dia menganiaya jemaat Tuhan yang begitu tersesat sedemikian jauhnya, tapi ternyata Yesus pun mau datang kepada dia dalam perjalanan kepada Saulus waktu di Damsyik. Sungguh suatu cerita yang luar biasa. Ketika Saulus ingin membunuh jemaat Tuhan, Saulus ingin membunuh pengikut Tuhan, saya akan bunuh semua pengikut Tuhan, minta surat kuasa. Tapi di tengah perjalanan justru Tuhan yang datang kepada dia. Tuhan yang menampakkan diri kepada dia. Dan akhirnya disitulah titik balik perjumpaan Paulus, bahwa akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kasihnya, ya. 1 Korintus 15 ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saulus merasa, saya belum layak untuk disebut sebagai orang yang benar. Saya belum layak untuk disebut sebagai orang yang cukup layak untuk oke lah kamu disebut pengikut Tuhan, murid Tuhan. Tapi ternyata Tuhan mau menampakkan diri kepada Saulus. Itulah bukti kasih Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini pada hari ini bukan suatu kebetulan. Pasti ada maksud Tuhan kenapa kita semua ada di tempat ini. Kita semua bisa mendengarkan firman Tuhan ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah bukti bahwa Tuhan menampakkan diri kepada kita semua. Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya. Tuhan ingin menyampaikan bahwa nih, saya adalah Yesus, anak Allah yang hidup, yang menang dari maut, yang menang dari kuasa dosa. Dan itulah yang membuat akhirnya Saulus menjadi Paulus, ya. Saulus yang dulunya orang yang merasa paling sombong, saya yang paling berjasa, sehingga saya layak untuk meminta surat untuk bisa mengejar pengikut Tuhan. Ternyata dia bisa menjadi orang yang rendah hati. Dia bilang di situ, yang terakhir dia mau masih berjumpa dengan saya. Dia sebut orang-orang yang hebat di depan. Terakhir kok mau berjumpa dengan saya. Kepada Yakobus 12 rasul wajar Tuhan datang kepada dia. Mereka sudah ikut Tuhan dari lama. Mereka memang mengikut Tuhan kok, wajar kok. Tapi ternyata Yesus datang kepada orang yang jauh di luar dugaan, yaitu kepada Saulus. Ini yang membuat akhirnya Saulus menjadi benar-benar mengerti kitab suci. Bahwa kitab suci itu bukan hanya sekedar untuk dibaca, tetapi untuk bisa mengerti siapa yang ada di dalam kitab suci itu. Ya. Sebelumnya Saulus buta terhadap apa yang dia baca. Dia pikir saya membela Tuhan. Dia pikir Tuhan yang mana yang dia bela. Dia punya pemikiran sendiri terhadap apa yang harus dia sembah. Tuhan apa yang harus dia, bayangan seperti apa sih sifat Tuhan, bayangan seperti apa sih sifat Tuhan yang dia tidak kenal. Dia buta terhadap apa yang dia baca. Dan akhirnya Yesus melihat, datang kepada dia. Memang dia secara buta. Bolehlah kita boleh bicara tipologi ya. Akhirnya Saulus pun dikasih buta dulu. Ya supaya ini tipologi lah, penafsiran liar lah ya. Buta dulu semua. Begitu melihat, kamu akan melihat dengan mata yang baru. Siapakah Yesus? Gitu ya.
Dia tahu kebenaran tapi tidak suka kebenaran. Karena sebetulnya teman-teman, semua yang hadir, semua yang mendengar, kalau orang Yahudi, orang ahli Farisi, ahli Taurat, ketika dia baca dengan baik-baik kitab suci, itu adalah suatu kebenaran. Dan kalau dia sungguh-sungguh membaca kitab suci, hati dia akan bergejolak untuk kebenaran ini seperti apa. Dia akan penasaran mencari suatu kebenaran yang sejati yang muncul dari kitab Taurat ini. Siapa bukti dari orang yang akhirnya memang saya penasaran nih kebenaran seperti apa? Tentu kita sama-sama tahu Nikodemus adalah orang imam besar ahli Taurat dari Yahudi yang datang kepada Yesus. Kalau kita membaca kitab suci dengan benar, tentu kita akan penasaran. Tentu kita akan tahu dan kita akan suka dengan kebenaran. Nah, Saulus, imam ahli Taurat dan imam Farisi yang lucu, yang mereka adalah orang-orang yang hafal kitab Taurat. Saulus seolah merasa menjadi pelaku kitab Taurat dari sejak kecil, semua dia suka. Tapi aneh, dia tahu kebenaran tapi tidak suka kebenaran. Sungguh suatu hal yang ironis ketika Saulus hafal dari 10 hukum Taurat yang jangan membunuh, tetapi dia menjadi pembunuh banyak jemaat Allah. Ini yang merupakan salah satu bukti bahwa tahu kebenaran tapi tidak suka kebenaran. Saulus yang lama, dia juga tidak suka melihat orang lain senang. Dia melihat orang yang mengikuti Yesus pasti merasakan ada damai, sejahtera, sukacita yang terpancar dari wajahnya. Tapi dia tidak suka, pokoknya saya harus bunuh kamu karena kamu jalan yang sesat, punya cara pandang sendiri, punya definisi sukses sendiri. Saya merasa sukses ketika saya menjadi orang yang paling banyak membunuh jemaat Allah, paling berjasa kepada Taurat. Wah, saya menegakkan hukum Taurat, punya pemikiran sukses tersendiri. Dan ketika semuanya itu, akhirnya dia ngerasa ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Saulus, akhirnya dia merasa, memang saya harus mati diri saya sendiri. Saya harus hidup dengan cara yang baru. Ini merupakan titik balik daripada bagaimana Yesus bisa menampakkan diri kepada banyak orang sebagai bukti sejarah, tetapi terutama kepada Saulus, kepada Paulus, Yesus menampakkan diri sebagai bukti bahwa Yesus mengasihi Paulus dan akhirnya dia bisa berubah semuanya. Dia akhirnya bisa bilang, kini aku hidup, tapi bukan hidupku yang kuhidupi sekarang, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini satu buah dari satu perubahan metanoia, perubahan cara pandang, perubahan pola pikir dari seorang Paulus. Sungguh suatu ekstrim ya. Inilah yang harusnya dampak bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, ada banyak orang yang berubah. Dan akhirnya pertanyaan renungan saya, apakah Yesus sudah menampakkan diri kepada kita semua yang hadir pada hari ini? Apakah Yesus sudah datang dengan segala kuasa dan kasih-Nya kepada kita dalam suasana Paskah ini? Ini yang harus menjadi perenungan kita sama-sama. Bagaimana kita semakin hari, setiap tahun diingatkan dalam kebaktian Paskah bahwa ketika Yesus menunjukkan kuasa-Nya, Dia adalah pemenang dari kebangkitan, dari maut. Dia adalah pemenang dari maut. Dia bangkit. Pesan dari itu adalah bukan hanya kita bangga menjadi anak Tuhan, tetapi pesannya adalah seberapa banyak lagi engkau sudah mati bagi dirimu sendiri. Seberapa banyak lagi engkau mau melepaskan definisi sukses lewat pola pikirmu sendiri. Seberapa banyak lagi kamu mau mati terhadap apa yang kamu pikir benar. Seberapa banyak lagi kamu untuk bisa menjadikan saya mau semakin hari hidup, semakin tahu kebenaran dan suka kebenaran. Itu menjadi perenungan buat kita semua bahwa Paskah bukannya sekedar perayaan telur Paskah. Mungkin ada drama nanti, drama Paskah. Wah, kita sukacita, ada yang jadi pemeran, ada yang jadi pemeran Yesus, pemeran prajurit. Wah, dengan bangganya kita sudah melayani Tuhan. Tetapi Tuhan belum menampakkan diri kepada kamu. Kita tidak sadar Tuhan sedang menampakkan diri dan sedang berbicara kepada kita semua. Ini adalah pesan yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, poin yang terakhir adalah bahwa Yesus mati supaya kita hidup. Ya, Yesus mati supaya kita hidup. Ini adalah bukti kasih yang sejati.
Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ketika kita menerima kasih Tuhan seperti Paulus, seluruh wajah kita, ini kalau bicara dalam segi mengilustrasikan ya, wajah kita itu memang harus terlepas. Wajah kita harus ada wajah yang baru. Itulah yang disebut dengan lahir baru. Jangan pakai wajah yang lama untuk menjalani hidup yang baru. Nggak akan bisa. Tabrakan semua. Nilai kitab suci dan nilai pola pikir kita yang suka akan dosa akan sangat bertentangan. Ada satu quote yang saya coba beri bagi buat teman-teman. Yesus itu adalah sumber kehidupan. Sungguh suatu bukti kasih yang luar biasa ketika dari segala yang hidup, dia adalah sumber kehidupan. Mau mati. Sumber kehidupan mau mati. Sumber kehidupan mau mati. Untuk siapa? Untuk kita semua yang layak mati. Tujuannya adalah supaya kita dilayakkan untuk hidup. Inilah makna Paskah yang sesungguhnya. Yesus yang adalah sumber kehidupan. Yesus, oke, kita lihat Yesus memang kuasa. Betul, Yesus maha kuasa. Tetapi inilah bukti kasih yang luar biasa. Yesus adalah sumber kehidupan. Segala yang bernafas, segala yang hidup, semua ada dalam kendali sumber kehidupan, yaitu Yesus. Si sumber ini mau mati buat kita yang memang harusnya mati, supaya kita tidak mati, melainkan supaya kita dilayakkan untuk hidup. Ini adalah bukti kasih yang teman-teman, hayu semakin lama semakin sadari siapa sih kita. Seberapa hebat sih tujuan hidup kita tanpa Tuhan. Seberapa bagus sih sukses menurut pemikiran kita tanpa Tuhan. Karena semuanya itu sebetulnya sia-sia, karena kita sebetulnya layak mati. Tetapi makna Paskah pada hari ini adalah bahwa kita itu bisa semakin kita itu menjadi hidup yang baru. Kita itu lahir baru. Bahwa kita bukti menerima kasih Tuhan, mengalami itu kasih Tuhan itu kita lahir baru. Apa sih lahir baru? Lahir baru berarti merasakan kasih karunia yang tadi, kasih karunia sumber kehidupan tadi bagi kita yang layak mati. Dan untuk kita bisa hidup ke depan, kita butuh kasih karunia lagi. Lahir baru berarti merayakan kasih karunia bagi kita yang layak mati dan butuh kasih karunia lagi untuk bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya itu kasih yang sejati luar biasa daripada Tuhan Allah Bapa kita. Ketika kita yang harusnya mati, kita bisa merasakan kasih karunia Allah lewat Yesus yang mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika kita sudah lahir baru, Roh Kudus pun datang buat kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu semua adalah kasih karunia. Gitu ya. Dan akhirnya ketika pesan aplikasi dari yang ketiga ini, Yesus yang sumber kehidupan mau mati buat kita supaya kita bisa dilayakkan untuk hidup. Apa pesan ini? Pesannya tidak lain dan tidak bukan adalah melaksanakan amanat agung kita. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, sudah mengalami kasih Tuhan, dan kita sudah dilayakkan untuk hidup menjalani ke depan karena kasih karunia, tentu semua tujuan hidup kita, semua pola pikir kita, semua paradigma kita akan terus berusaha dalam setiap kesempatan kita untuk melihat ada banyak orang di sana yang masih mati, yang belum mendengar firman Tuhan, yang belum mengalami kasih Tuhan, untuk kita sampaikan firman Tuhan sehingga Roh Kudus bisa membuat dia menjadi beriman dan percaya kepada Tuhan. Inilah yang seharusnya kita sama-sama makna Paskah ini, just do it ini. Kalau kita ngelihat gambar yang luar biasa daripada Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan gambar ini, itu ada dalam fotonya itu ada banyak foto-foto manusia ya, foto-foto manusia, close up manusia. Ini adalah tubuh Kristus, bahwa Tuhan sebetulnya mengasihi semua orang. Tuhan ingin menunjukkan, menampakkan diri bahwa saya mengasihi banyak orang. Kita yakin dan percaya ada foto kita di situ, atau mungkin kita merasa bahwa foto kita tidak ada dalam gambar ini. Kalau kalian merasa fotomu belum ada dalam wajah Kristus ini, inilah saatnya bahwa Paskah ini menjadi makna bahwa Tuhan sebetulnya dengan pesan ini dia adalah pelaku firman,
Sang Firman yang menjadi pelaku firman-Nya sendiri, Sang Firman yang melaksanakan kata-katanya sendiri. Dia menampakkan diri kepada Paulus supaya Paulus yang tadinya mati menjadi hidup. Itulah kasih karunia terbesar dalam Paskah ini. Kalau masih ada yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah saatnya. Paskah yang sesungguhnya adalah just do it. Terima Tuhan, terima kasih karunia Tuhan bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang layak dan yang paling maksimal buat hidup kita. Sehingga dengan kita menjadi pelaku firman itu butuh Roh Kudus. Butuh penyerahan total. Nggak bisa kita hidup sendiri dengan pola pikir kita, dengan cara pandang kita. Nggak bisa. Tujuan hidupmu apa semua bisa salah tanpa Roh Kudus. Dan harus ada karakter baru. Harus mati bagi diri sendiri. Tujuan hidupnya sudah bukan lagi sukses menurut pemikiran sendiri. Karena Yesus pun sang penguasa kehidupan, sumber kehidupan, dia pun mau mati. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Sang hidup kok mau mati? Tujuannya apa? Untuk kita supaya hidup. Dia bukan hidup untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk kita. Oleh karena itu sudah selayaknya kita yang merasakan kasih Tuhan. Kita pun harus mati bagi diri sendiri dan yes Tuhan, semuanya adalah untuk Tuhan. Dan amanat agungnya adalah kita dalam setiap kesempatan kita dibekali dengan segala skill, kemampuan, pengetahuan. Tujuannya cuma satu. Ada banyak orang-orang yang masih mati di luar sana. Tugas kita adalah menghidupkan, menjadi penyampai kasih Tuhan. Supaya mereka yang mati bisa merasakan, saya memang mati, tapi saya dilayakkan oleh Tuhan untuk saya bisa hidup. Dan saya bisa menjalani kehidupan dengan kasih karunia Tuhan. Paskah, just do it. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan semua firman ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara buat setiap kami. Layakan kami Tuhan, terima kasih karena karya-Mu yang terbesar. Engkau sumber kehidupan, mau mati buat kami yang seharusnya memang sudah mati. Supaya kami bisa dilayakkan untuk menjadi hidup sebagai orang yang bebas. Sebagai orang yang merdeka. Sebagai orang yang lahir baru. Sebagai orang yang punya cara pandang yang baru. Paradigma yang baru, yaitu paradigma yang penuh dengan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya kami tidak sekedar hanya tahu kebenaran, tapi kami suka dan menjadi pelaku kebenaran. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kasih karunia-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengajak untuk kita berdiri bersama-sama. Mari kita merespon firman Tuhan. Mari kita menyanyikan nyanyian pujian nomor 235. Mari kita bersama. Cara
Saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak untuk kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Anak Allah Yesus namanya, yang menyembuhkan, menyucikan setiap manusia. Bahkan Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa saudara, dan dosa kita semua. Mari kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan kita, Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, memulihkan. Dia hidup, sebabnya hidup, sebabnya hidup. Pada hari esok, sebabnya hidup. Tak letak, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Raja Rajaku, Kau Tuhanku, Kau hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja, sebabnya hidup. Pada hari esok, sebabnya hidup. Ku tak letak, tanda ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, tak gentar, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Persilakan duduk. Saudara, kita bersyukur kita sudah melewati ibadah Paskah pada hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, yang kami peringati kematian dan kebangkitan-Mu yang memberi jaminan keselamatan umat manusia yang percaya kepadamu. Kami bersyukur karena kebangkitan-Mu adalah nyata. Dan kebangkitan-Mu memberikan satu jaminan untuk kami mendapatkan keselamatan kekal. Kami bersyukur karena kebangkitan-Mu membawa kami kepada kemenangan. Biarlah kami sebagai Civitas Akademika
STT Baptis Bandung senantiasa membawa berita kebangkitan-Mu kepada setiap makhluk di seluruh muka bumi ini. Kami bersyukur karena dengan segala kesederhanaan yang kami miliki, Engkau menyertai ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami menikmati kebaikan-Mu dalam hidup ini. Dan biarlah kasih Allah Bapa dan keselamatan di dalam Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung mengucapkan selamat merayakan Paskah tahun 2021 kepada seluruh umat baptis di Indonesia. Juga kami segenap